Wih, serius amat Bun? Iya nih belajar nih. Belajar? Mau ujian kehidupan kan? Iya selalu kayaknya kalau ujian kehidupan. Oh. Gimana? Sore-sore gini ada ketemu lagi sama kamu asik banget. Tapi kayaknya tuh sebelumnya kita pernah bertemu formasinya kurang satu. Nah, kursi lo. kosong. Hai. Baru datang Cewek-cewek nih anak ngapain nih. Telinganya Gosip ya? agak Iya, merah, gosipin baru dipanggil, apa ya? kita baru omongin udah datang aja. Agak sensitif dan peka nih kebetulan orangnya. Bukan main. Kirain Jin dan Jun. Gitu. Langsung kayak gitu ya. Hadir langsung. Iya, langsung. Oke. Seru banget nih kayak cewek-cewek nih. Yo dong. Keinget terakhir kita ngobrol-ngobrol kumpul bertiga, Iya, itu apa ngomongin apa ya waktu itu? Tata kelola. Ya Allah, tata kelola. Yang Iya. bedain syariah dan konven apa itu? Syariah Iya. konvensional. Waktu itu juga emang masih marak-maraknya banget tuh kan, lagi isu-isu ada kesalahan tata kelola, terus kita ngobrolin Iya. itu kan. Iya. Iya. Seru banget. Sebelum kita lanjut, jangan lupa. Halo teman Syafiq yang di rumah, kembali lagi dengan saya Amri dan Apa ya? Dan tengah-tengah kita ada Jihan. kembali di acara apa nih? podcast Ngaso, ngobrol asik asik sore-sore. Ore. Kalau Gimana? kemarin udah tata kelola, Sekarang apa ya? kita akan lanjut lagi kah ngobrolin? Sepertinya tidak karena sudah berlalu. Sudah Yang lalu berlalu, biarlah biarlah berlalu. berlalu. Iya. Tapi ini sebenarnya bagian sih dari tata kelola. Oh iya, Bagian the dari tata part kelola. of ya. Oh yang lagi lebih tadi depth dipelajarin lagi gitu. buat ujian itu. Ujian kehidupan itu. Ujian kehidupan menghadapi kalian berdua. Agak menakutkan ya kita berdua ternyata. Padahal kan kita kan sangat friendly. Oke. Apa tuh? Ngemeng-ngemeng nih. Ngemeng-ngemeng. Ngemeng-ngemeng. Apa kabar Jihan? Alhamdulillah baik sekali. Sekali. Alhamdulillah. Tinggal deg-degan aja buat ujian itu ya. Iya ujian. kehidupan itu ya. Berarti prepare-nya harus lebih Butuh effort Butuh lagi. effort. Effort. Lagi. Emang soal Betul, apa betul. sih? Effortnya kayak effort banget. Emang Banget, soal iya. apa sih ujiannya? Nah ujiannya tuh kita ya manusia itu sebenarnya ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap manusia ini adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Tanggung Gitu. jawab. Iya. Oke. Lanjutin. I'm listening. Dan tanggung jawab perusahaan itu, tata kelola itu biasanya untuk user akhir, user semuanya lah, itu berupa laporan keuangan. Bentar. Oh, kalau misalnya kita ngomongin secara umum, karena tadi itu bertanggung jawab, kalau misalnya kita nanti hari akhir akan dipertanggungjawabkan, kalau nyangkutin ke pembahasan kita yang sebelumnya, kelola ya. tata kelola tuh Iya. berarti endingnya juga ada laporan ya. Iya laporan, Mhm. dan laporan itu memang harus diaudit kan. Iya. Oh, di audit. Audit itu tuh di apa sih? sih? Mungkin teman-teman Syafiq di rumah gak ada yang tahu audit itu tuh apa sebenarnya. Kayaknya tuh istilahnya keren, tapi apa sih audit itu? Iya. Audit itu lebih ke memeriksa apakah yang subject matter itu sudah sesuai kriteria gitu. Oh, jadi kalau misalnya kita saya dipasrahin uang sama ibu gitu Iya. kan. Belanja ke pasar. Belanja, oke kita belanja. Aku kasih kamu 100.000. Oke kita belanjakan. Iya. Habis itu? Mana pertanggungjawabannya? Mungkin Oh, bentuknya notanya. Iya. Dicek ya apakah yang saya belanjakan. Bener, nanti kayak Ave ini 5.000-nya hilang kemana? Nah, Nah. itu kan gak lucu. Parkir bu lah berapa toko. Oke. Jadi kalau misalnya untuk yang lebih formal atau kita ngomongin di institusi atau lembaga, Iya. entitas itu ada si audit ini ya. Iya, jadi kayak subject matternya itu laporan keuangan, apakah dan kriterianya subject matternya ini juga terdiri dari input, terus dari proses dan keluar di outputnya berupa laporan keuangan. Apakah sudah sesuai dengan kriteria? Iya. Nah, kriterianya ini kalau di entitas syariah itu juga bukan biasa cuman standar akuntansi atau standar audit yang di konvensional loh, tapi juga harus mematuhi standar syariah. Oh, berarti kalau entitas Standar syariah harus ada audit syariahnya gitu ya. Berarti kalau Nah, still menyambungkan dengan yang
episode sebelumnya. Iya. Kalau misalnya belum, silahkan nonton dulu. Iya, betul. Kalau misalnya entitas syariah itu runningnya dengan prinsip syariah, diawasinya juga oleh Dewan Pengawas Syariah, terus nanti harus diaudit lagi dengan ketentuan syariah juga ya. Iya, memang harus karena kan sebenarnya di entitas syariah itu kan peminatnya nih misalkan kalau di lembaga keuangan syariah nasabah itu orang-orang yang sangat concern sama produk syariah. Mereka ingin life balance mereka itu sesuai dengan tuntunan agama dan yang diajarkan oleh Rasulullah. Oh gitu. BTW aku mau nanya nih. Mungkin Sobat Syafiq di rumah ada yang belum paham kan? Audit itu yang ngelakuin siapa sih? Nah itu. Apakah aku bisa melakukan audit karena kayaknya tuh kan cuma ngecek-ngecekin doang. Nah itu, jadi sebenarnya di audit itu jenis-jenisnya juga ada 4 ya. Iya. Jadi ada audit kinerja itu biasanya mengaudit tuh internal audit, apalagi kalau di entitas syariah itu internal audit syariah. Internal itu berarti dari dalam entitas itu. Iya, nah itu dia termasuk tata kelola perusahaan. Nyambung ya sama episode kemarin ya. Iya nyambung dan dia di bawah komite gitu, komite audit gitu. Nah kalau misalkan ada juga jenis audit yang audit kepatuhan. Apa tuh? Kalau patuh harus tuh patuh. Nah, gitu. kalau Harus patuh. Patuh tuh pakai dasi. Pakai topi upacara. Nah kemarin kita udah bahas loh. Jadi yang kepatuhan itu harus sesuai, kalau misalkan entitas syariah harus sesuai dengan kepatuhan syariah itu sendiri jadi gunanya Dewan Pengawas Syariah dengan Komite Syariah itu untuk memastikan apakah perusahaan ini sudah menjalankan prinsip syariah. Tuh make sense ya, apalagi kan kita berkembangnya cepet banget. Nah itu dia. Harus juga kita mungkin kalau secara yang umum-umum beredar udah ada syariahnya itu sesuai apa enggak. Itu jadi ada kepatuhan itu ya. Iya, dan resiko bisnis kan juga makin banyak. Apalagi kita tuh tidak mungkin ya berpisah kayak air dan minyak dengan konven gitu loh. Jadi kita harus meminimalisir dana-dana seperti kalau kita buka di laporan keuangan dana non halal memang harus ada pertanggungjawabannya dipisah gitu. Agar memastikan user ini loh kami tuh sudah mematuhi kepatuhan syariah gitu. Berarti ada banyak ya ternyata. Tapi masih ada lagi nih. Ya ampun. Ada audit laporan keuangan. Itu dilakukannya oleh external auditor syariah. Eksternal auditor berarti kalau tadi internal dari dalam perusahaan, sekarang dari luar perusahaan. Memastikan untuk laporan keuangan ini tetap independen karena pihak luar yang mengaudit. Berarti kayak semacam, ya emang biasanya kita selalu manggil pihak luar kan ya, objektif sesuatu. Istilah kalau di rumah tuh kalau yang bersih-bersih rumah ya kalau kita nggak sanggup mungkin ada kayak helper. Gitu ya. Dan ada juga audit tujuan khusus yaitu audit forensik. Itu lebih yang case-nya lebih lebih forensik tuh biasanya udah ada kejadian sesuatu. Forensik sesuatu gitu kan. Nanti menjurusnya mungkin ke perdata pidana gitu karena kasus di situ. Dan berarti semua nggak semua ya. Iya, nggak semua ada audit forensik. Jadi ada tujuan khusus gitu. Iya, berarti yang jelas tadi ini ya audit internal yang pertama. Kinerja itu, kemudian kepatuhan sama laporan keuangan. Iya. Aku mau nanya dong. Nanya mulu dari tadi. Emang nih itu. Mau sekalian kan pemanasan mau diuji. Oke. Sebelum menghadapi ke ujian. Nah itu kayak SRM aja nih rasanya. Waduh. Apa itu sidang ya? Deg-degan sedang. Aduh. Tenang kan kita chill. Oke. Friend. Ngemeng-ngemeng ya. Apa nih? Apa sih? Kalau di perbankan Islam itu sama yang konven ya mungkin ya? Apakah sama prosedurnya atau berbeza? Jadi sebenarnya kalau misalkan yang diterapkan sekarang ini itu sebenarnya hampir sama sih. Cuman memang bedanya yang satunya konven aja, yang satu memang harus sesuai kepatuhan syariah. Saya mengutip dari Muhammad Sultan tahun 2007. Dari paper nih agak serius nih, kelihatan. Itu tuh jadi prosedurnya ada 3. Apa aja itu? Pertama tuh merencanakan. Jadi auditor tuh masa ujuk-ujuk tahu-tahu saya mau audit gitu kan nggak mungkin ya. Dia tuh harus mengenal
kriteria bisnisnya, agar nanti pengambilan teknik samplingnya. Oh, berarti kayak mereka harus kenal dulu, baru kemudian tahu apa yang mau dilakukan. Harus dilakukan, iya. Tak kenal Maka tak sayang. Karena dulu kayak kita mau pendekatan gitu kan, Iya. kita harus assess dulu gitu kan. Ini gimana ya orang ini ya? Iya, terus Cocok nggak ya sama taktik aku yang gitu? harus dilakuin untuk menyelidiki gitu kan, Betul. harus menyesuaikan. Betul banget, iya. Dan harus dari perencanaan ini kan karena mengenal kriteria bisnis dari entitas, maka auditor juga mengerti, oh ya program audit yang saya untuk apa ya, mengecek perusahaan ini, memastikan perusahaan ini bagaimana gitu, kayak inspeksi, reperforming Pokoknya ada gitu. prosedur-prosedur yang Iya, kayak iya. nanti kita kuliah Bisa tuh kuliah. kalau Iya, gitu. iya, waduh. 10 Iya, SKS iya. nggak tuh jadinya? Waduh. Iya. Bener banget. Agak ada personal experience. Nah, selain planning, kalau udah planning terus Ngapain? Nah, diperiksa. Diperiksa tuh. Diperiksa. Jadi audit itu lebih memastikan apakah ini tuh kepatuhan syariahnya tuh reasonable assurance nggak gitu loh. Iya. reasonable assurance tuh berarti Seperti apa tuh, Kak? Keyakinan memadai lah. Oh, kalau reasonable tuh berarti semuanya bukti-bukti yang dikumpulin. Iya, Alasan. bukti-buktinya. Itu cukup jadi alasan Alasan. kayak jaminannya oke nih. Nah, gitu sudah kan. kualitas dan kuantitas bukti ini sudah baik gitu loh. oke, Dari oke. yang sampling itu. Nggak mungkin kan semuanya misalnya di tas besar gitu ya. Iya. Mau jadi harus ada sampling dulu. Kalau misalkan langsung semuanya gitu, itu costnya mahal. Ibaratnya kalau kita mau beli rambutan, nggak mungkin kita cobain semua. Semuanya. Iya, akhirnya. Itu Ya ada kalau- rugi abang-abangnya. Kita. Nanti kalau misalkan dalam perjalanan memang butuh data yang lebih banyak, itu baru bisa gitu. Oke. Nah, yang terakhir itu, Last but not least. itu ada pelaporan gitu Seperti loh. apa? Pelapor atau apa? Siap lapor atau gimana? Jadi pelaporan ini tuh, jadi auditor itu kayak kita kenal di laporan keuangan itu loh, ada laporan auditor Iya. independen. Nah, ini tuh lebih kayak memberitahu, ini loh perusahaan ini sudah reasonable assurance untuk kepatuhan syariahnya gitu. Lebih memberikan informasi pada user, apalagi user-user nasabah-nasabah atau ke masyarakat, bukan cuma nasabah aja loh, stakeholder itu banyak. Oke. Jadi ada masyarakat, tetangganya Tetangga. perusahaan itu Iya. gitu kan ya. Ada juga mungkin yang kalau misalkan entitas syariah lebih ke ulama, yang lebih tahu Tanggung tuh. jawabannya besar ya. Besar. Karena rahmatul alamin Amin. tuh nggak Iya. cuma dia berdiri sendiri dan hubungannya Iya. kayak aku dan Dan nasabahku kamu, kalau iya. misalnya keuangan gitu. Iya. Kalau misal perusahaan ya berarti nggak cuma aku dan pembeliku gitu. Iya, Tapi betul juga banget. berarti semua Iya. pihak-pihak yang berkaitan Hah, dengan apalagi entitas syariah itu harus mempertanggungjawabkan dan mempertanggungjawabkan kepada Allah Oke. Subhanahu wa taala. Waduh. harus- lebih berat nggak, lagi. itu besar kecil, jangan sampai ada yang kelewat ya. itu Iya. ya. Dan luas juga ya. Ada plus-plusnya. Plus-plusnya itu. Waduh. Plus positif lah. Plus Yang pastinya. penting sesuai dengan religi. Plus, ya Iya, kan? betul banget. Waduh. Ternyata hari Aduh, ini masih asik nih padahal nih. Iya, banyak banget ya Oh. insight yang didapat dari Mbak Jihan sebelum dia ujian Ujian kehidupan. lagi. Tapi kan mungkin nggak bisa kita ulas semua ya. kan? Iya. betul banget. Tenang aja, kita bisa ulas di waktu-waktu berikutnya. Iya, nah mungkin Oke. dari teman-teman Syafiq yang tertarik nih buat belajar akuntansi ya, apalagi audit ini ke akuntansi ya mungkin Dan ya. tadi kita setelah dengar-dengar nih, ternyata nggak cuman perusahaan doang. Atau mesti nggak cuman keuangan doang. Kalau misalnya kita ngomongin syariah tuh nggak cuman bank doang. Iya, ternyata banyak, Banyak. gitu ya. Filantropi pun bisa Iya. perlu. Oke. Mungkin Sobat Syafiq di rumah mau coba masuk akuntansi, Nah, Atau silahkan misalnya daftar di universitas terdekat. atau yang diminati? atau misalnya kalau ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut yang bisa kita, aduh kalau misalnya dengerin kuliah 10 SKS kayak Bosen. skip dulu Bosen. gitu. Iya. Kalau kita dengerin konten-konten dari Syafiq boleh banget leave your comment gitu, kayak enaknya kita bahas ini aja nih atau itu aja nih, siapa Betul, tahu betul. bisa beneran kita ulas Iya. di episode berikutnya. Oke ya. Biar nggak ketinggalan berarti harus ngapain dong? Jangan lupa follow, subscribe, dan likes ya, dan share. Siapa tahu teman-temannya ya, aku nggak ngerti audit itu apa, di share. Nih aku ada info nih dari Nah, Syafiq. betul. Syariah tuh kayak gini nih, Iya, ya gitu. kan? Bisa padat, lengkap, ya Iya. kan? Dan jelas. Dan jelas Dan ya. jelas.
Kalau gitu ikutin terus update-update terbaru dari Syafik, Iya. konten-kontennya. Kalau misalnya mau request bisa banget we listen to you, kita mendengarkan kalian. Tenang aja, semua bisa kita cover dan mungkin gak cuman akuntansi doang Iya, mungkin gitu. secara luas gitu. Bisa. Karena ilmu ini universal. Thank you banget udah kita Iya, rusuhin loh. ujiannya hari ini. Rusuhin prepare ujiannya. Iya. Aduh, iya nih. Belum ujian ya. Iya, iya. Semangat untuk ujiannya. Ya, semoga Ya, nanti terima kita bisa kasih. share-share lagi Terima kasih. di kesempatan berikutnya. Di podcast berikutnya dalam podcast Ngaso, ngobrol asik, sore hore. Yeay.